welcome to my channel. Kembali lagi dengan Ayu Flowly. Hari ini saya akan membahas banyak hal-hal yang sedang viral di dunia maya. Pada kali ini, aku akan membahas tentang yang lagi viral ya, tentang Catyap. Menurut kalian siapa itu Catyap? Nanti kita bahas bersama-sama. Aku akan menjelaskan secara detail Catyap itu siapa. Yang mungkin kalian masih penasaran kenapa kok viral di dunia sosmed, di dunia YouTube, Instagram, Facebook, bahkan di TV pun berita tentang Catyap itu sudah muncul. Mungkin kalian itu punya apresiasi, Catyap itu apakah artis ya? Kok artis saya juga belum pernah tahu Catyap itu siapa. Makanya akan saya bahas di sini, teman-teman. Di sini aku akan membahas bahwa Catyap sesuai di profil YouTube, dia itu seorang YouTuber mukbang. Dan mukbangnya itu nggak wajar banget ya. Mukbangnya itu makanan itu dengan porsi banyak ya. Memang sih kalau mukbang seperti itu, cuman ini tuh kayak orang kelaparan dia itu mukbangnya. Dan di situ profilnya Catyap, dia itu menuliskan kalau dia itu dari Belgia. Tapi saya tidak tahu bahwa Catyap itu benar dari Belgia atau tidak. Di sini saya akan membahas dulu video pertama Catyap waktu mengupload di konten YouTube yang pertama, yaitu mukbang dengan judul King Crab Legs, Salmon, Snails, Tobacco Eggs, Stone Crab Prawns, dan lain-lain. Pokoknya seperti itulah, gue gak pinter bahasa Inggris. Udah ya, di sini gue akan membahas. Itu dipublikasikan pada tanggal 11 Desember 2018 ya, kemungkinan udah 1 tahun lebih lah ya. Di situ belum muncul keanehan waktu dia mukbang. Ya masih biasa, cuman ada sedikit keanehan yang kita lihat waktu dia mukbang pertama itu. Di bibirnya itu sudah ada bekas luka, tapi nggak tahu ya itu luka bekas dia jatuh atau kena pukulan atau apa, nggak tahu lah, kita masih menerka-nerka. Mungkin di channel YouTube dia yang itu pertama belum kelihatan keanehan waktu dia mukbang, tetapi waktu dia mukbang yang judul Two Wall Fish, Wall Giant Squid dan lain-lain itu ya, antara jeda dia dengan konten yang selanjutnya itu jeda waktu 1 bulan. Pada video dia waktu mukbang yang memakai judul Saya Masih Hidup atau I'm Alive, di situ pada menit ke-8 lebih 52 detik dia itu seperti mengatakan sesuatu. Dia itu seperti bilang help. Coba kalian perhatikan baik-baik. Itu baru keanehan yang pertama ya. Dan selanjutnya, saya itu menemukan keanehan yang kedua. Pada menit ke-17 lebih 17, itu dia itu seperti berhenti sejenak rekamannya. Dia itu melihat ke atas, seperti dia itu kayak berkomunikasi sama orang. Nggak tahu ya, berkomunikasi sama siapa. Dan dari awal dia itu bikin konten, itu saya udah mulai curiga. Walaupun belum ada keanehan ya, curiga yang pertama itu dia itu mukbang dengan porsi banyak, dia itu nggak menyediakan minum sama sekali loh. Terus yang kedua, padahal dia itu di situ mukbang yang pertama itu makan pakai sambal. Kalau posisi sambal masuk ke mulut, kalau mulut kita itu tidak ada lukanya tidak apa-apa ya, tapi posisinya dia itu mulutnya baru terluka dan sedikit ada di sebelah sini. Kok tapi dia itu enjoy aja ya, masih tetap melanjutkan makannya sampai selesai, dan itu porsinya banyak sekali saya melihat. Dan yang ketiga, dia itu waktu mukbang itu cuma dilihatkan dari hidungnya yang bawah sini sampai janggutnya yang bawah. Dia itu pakai topeng loh guys. Padahal biasanya kalau YouTuber apalagi mukbang itu biasanya kan memperlihatkan seluruh mukanya ya, paling enggak dia bisa eksis gitulah kayak aku. Tapi enggak, dia itu pakai topeng sampai sini. Setiap saya melihat kontennya dia itu banyak sekali judul, dia itu menuliskan dengan kata-kata makanan itu, tapi itu bisa digabungin loh guys, jadi SOS. Kalian ingat gak SOS? SOS itu
SOS itu kira-kira buat apa? SOS itu adalah tanda bahwa dia itu dalam kondisi yang tidak baik dan dia itu butuh bantuan. Makanya dia menggunakan simbol SOS. Coba kalian ingat di zaman dulu itu kalau ada pesawat atau apa, kalian sedang butuh pertolongan, kalian menulis di pasir SOS dengan huruf yang besar sekali. Itu bisa sebagai tanda bahwa kalian itu membutuhkan pertolongan. Dan dia selama bikin konten itu selalu saja bikin simbol seperti itu, SOS. Kira-kira apa benar ya dia sedang membutuhkan pertolongan ya? Nanti kalian ikut komentar di bawah YouTube aku ya. Kemudian di konten dia yang terakhir yang judulnya I lost my tooth during this meal, ya seperti itulah, saya nggak bisa fasih ya dalam bahasa Inggris. Itu pada saat konten dia yang terakhir, dia itu mukbang, tetapi giginya itu ada yang copot, itu ada 2. Padahal kalau orang Jawa ya, bahkan saya itu hidup di masyarakat Jawa, itu punya keyakinan kalau ada orang yang giginya itu patah ataupun copot, apalagi itu sampai 2, itu biasanya itu pertanda tidak baik ya. Tapi mungkin menurut kalian berbeda sama saya. Tapi coba deh kalian itu browsing di internet, mungkin nanti kalian akan mendapatkan jawabannya. Kalau ada gigi kalian yang patah atau copot, itu kira-kira pertanda apa ya? Nah, pas waktu dia bikin konten itu giginya copot sampai 2, itu dia tuh biasa aja loh, masih tetap melanjutin makannya sampai habis. Padahal kalau biasanya copot gigi 1 pun itu udah kayak linu sakitnya minta ampun, apalagi itu 2, dia masih lanjut makan. Kalau dia dalam kondisi yang baik atau dia dalam kondisi yang nyaman, pasti dia akan berhentiin dulu mukbangnya atau diselesain dulu, besok lagi lah kita bikin konten lagi. Enggak, dia itu selesaikan konten itu sampai habis. Padahal dia itu baru saja giginya itu copot sampai 2. Dan di konten dia yang terakhir, dia itu menuliskan caption bahwa di menit 19 lebih 8 detik, oh my god, I can be in peace after this bite. Kalau menurut saya itu artinya, ya Tuhan, saya bisa mati kalau saya bisa mati setelah makan sebanyak ini. Tapi itu bisa diartikan, atau kalau orang ngomongnya dalam keadaan baik-baik saja ya, aku bisa mati kalau kekenyangan, itu biasa aja sih artinya. Tapi kalau dia itu ditekankan kata-katanya aku bisa mati setelah makan sebanyak ini, itu seperti kayak pertanda dia itu kayak meminta bantuan sama orang lain, bahwa dia itu sebenarnya nggak mau tapi dipaksa di bawah tekanan orang gitu loh. Dan setelah dia itu bikin konten yang terakhir itu waktu giginya copot dengan judul I lost my tooth during this meal, setelah itu sudah 8 bulan yang lalu sampai sekarang dia itu udah tidak bikin konten lagi. Padahal sudah 10 juta penonton loh yang penonton kontennya dia, dan sampai sekarang dia tuh tidak bikin konten lagi. Kira-kira ada apa dengan Ketiap ya? Coba nanti kalian tulis komentar di bawah YouTube saya. Dan adanya kejanggalan-kejanggalan yang ada di konten Ketiap itu disangkut pautin sama hilangnya Carly guys. Carly guys itu kira-kira siapa ya guys? Dan adanya kejanggalan-kejanggalan yang ada di kontennya Ketiap itu dikait-kaitkan dengan hilangnya remaja bernama Carly Gus. Nah, Carly Gus itu sudah hilang lama sekali sampai keluarganya itu bikin sayembara guys. Kalau yang bisa menemukan Carly Gus itu akan mendapatkan hadiah berupa uang. Gak main-main loh, banyak uangnya itu. Gue lupa uangnya berapa. Dan suatu ketika itu salah satu pemuda itu main trail di dekat pegunungan. Dia itu pernah melihat seorang wanita berjalan sendirian di pegunungan. Kira-kira kalau ada seorang wanita berjalan sendirian di pegunungan tanpa ada teman laki-laki atau siapa, dan di situ itu sepi banget loh guys, gak ada apa-apa, cuma rumputan padang pasir seperti itu. Dia itu berjalan sendirian, dan pemotor itu nggak berani mendekati wanita itu karena dia itu takut kira-kira wanita itu manusia beneran atau hantu atau yang lain-lain. Pokoknya pikirannya itu dia takut kalau itu bukan manusia atau penjahat. Nah, pemuda itu pada saat berkendara dan melihat wanita itu sedang berjalan, dia itu langsung kepikiran sama sayembara salah satu keluarga yang mencari putrinya yang sedang hilang, yaitu Carly Gus.
Kemudian pemotor tadi melapor ke polisi dan polisi sudah menyelidiki bahwa wanita tersebut bukan Carly Gus. Jadi bisa dipastikan bahwa saat ini yang bernama Carly Gus, remaja 16 tahun sampai sekarang, itu orangnya belum ditemukan dan bisa saja Ketiap itu Carly Gus. Kira-kira kalau menurut kalian, Ketiap itu Carly Gus atau bukan? Nanti kalian tulis ya komentar sebanyak-banyaknya dan subscribe YouTube aku. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku bahas dalam konten aku kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan kalian banyak informasi yang saat ini sedang viral di dunia media sosial, baik di YouTube, di Instagram, atau di Facebook. Jangan lupa ya guys, subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga komen sebanyak-banyaknya di YouTube aku ini. Jangan lupa channelnya Ayu Flowly. Capcus.